Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadarian. Di sini saya akan mempresentasikan subbab 4.1, yakni Simplification by Translation. Di subbab ini, translasi digunakan untuk menyederhanakan persamaan kuadrat, yakni persamaan ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0, dengan mentranslasikan sumbu x dan y ke suatu titik. Selain menyederhanakan translasi, sumbu X dan Y juga digunakan untuk membedakan suku berasa 1. Jadi yang ditranslasikan di sini sumbu X dan Y yaitu titik origin atau titik asalnya. Kita langsung ke contoh 1. Dengan translasi terhadap sumbu, sederhanakan persamaan X kuadrat min 6X min 6Y min 15 sama dengan 0. Untuk langkah pertama kita jumlahkan kedua ruas dengan 6y plus 15. Kemudian lengkapi persamaan kuadrat x untuk dapat mengeliminasi dan mendapatkan x aksen. Maka di sini kita tambahkan 9 untuk kedua ruasnya. Nah, di sini untuk ruas kiri kita dapat memfaktorkan menjadi x min 3 kuadrat. Sementara di ruas kanan hasilnya 6 kali y plus 4. Dari persamaan ini adalah persamaan parabola, maka kita dapat melihat di sini untuk titik puncaknya berada di x sama dengan 3 dan y sama dengan negatif 4. Maka untuk x sama dengan 3 itu adalah h. Kemudian untuk y sama dengan min 4 di situ adalah k. Maka dengan rumus translasi x sama dengan x aksen plus h dan y sama dengan y aksen plus k, maka x sama dengan x aksen plus 3 dan y sama dengan y aksen min 4. Lalu kita substitusikan x dan y ke persamaan i. Hasilnya x aksen plus 3 min 3 kuadrat sama dengan 6 kali y aksen min 4 plus 4. Dan hasil akhirnya x aksen kuadrat sama dengan 6 y aksen. Berikut untuk ilustrasi gambarnya. Di sini untuk titik asalnya awalnya di 0,0, kemudian digeser ke O aksen yakni titik 3, negatif 4. Maka persamaan dari parabola itu berubah menjadi x aksen kuadrat sama dengan 6y aksen. Untuk fungsi f, grafik y sama dengan f x min h kongruen dengan grafik y sama dengan fx, tapi bergeser h satuan ke kanan jika h lebih dari 0 atau ke kiri jika h kurang dari 0. Sementara itu grafik y min k sama dengan fx atau y sama dengan fx plus k adalah k satuan ke atas y sama dengan fx jika k lebih dari 0 atau ke bawah jika k kurang dari 0. Sumbu-sumbu dapat direlasikan untuk mereduksi persamaan kuadrat ax kuadrat plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Ini ke salah satu rumus dari ketiga rumus ini. Nah, bagaimana untuk jika persamaan kuadrat untuk a dan c sama dengan 0 namun terdapat bxy, b lebih dari 0 atau kurang dari 0. Di sini dapat di contoh 3. Translasikan sumbu terhadap persamaan 2xy plus 3x min 4y sama dengan 12 yang pada derajat 1. Persamaan ini kita selesaikan dengan mentranslasikan dengan rumus translasi dengan h dan k yang tidak diketahui. Maka kita langsung memasukkan rumus translasinya menghasilkan 2 kali x aksen plus h kali y aksen plus k ditambah 3 kali x aksen plus h min 4 kali y aksen plus k sama dengan 12. Lalu kita kalikan dan mengelompokkan variabel yang sama. Jadi 2 x aksen y aksen plus 2k plus 3 kali x aksen plus 2h min 4 kali y aksen plus 2hk plus 3h min 4k sama dengan 12. Lalu kita eliminasi x aksen dan y aksennya. Nah, di sini untuk mengeliminasinya koefisiennya kita
sama dengan K 0. Maka kita dapatkan H sama dengan 2 dan K sama dengan min 3/2. Lalu kita masukkan kembali H dan K, maka dihasilkan 2x aksen Y aksen plus 0x aksen plus 0Y aksen min 6 plus 6 plus 6 sama dengan 12. Nah, maka hasilnya 2x aksen Y aksen sama dengan 6. Kedua ruas dibagi 2, hasilnya x aksen Y aksen sama dengan 3. Berikut untuk ilustrasinya. Dari titik asal 0,0 bergeser ke O aksen, yakni 2, min 3/2. Maka grafik hiperbolanya berubah menjadi x aksen Y aksen sama dengan 3. Selanjutnya adalah latihan soal. Saya memilih untuk latihan soal nomor 16 di buku halaman 146. Tentukan titik di mana titik asal harus ditranslasikan agar persamaan yang ditransformasikan tidak memiliki derajat 1. Di sini persamaannya x kuadrat plus 2y kuadrat plus 6x min 4y plus 2 sama dengan 0. Untuk solusinya, pertama kita mengurangi kedua ruas dengan 2, lalu kita kelompokkan untuk x sendiri dan y sendiri. Maka hasilnya x kuadrat plus 6x plus 2 kali y kuadrat min 2y sama dengan min 2. Lalu penyederhanaan dapat dilakukan dengan melengkapi persamaan kuadrat dx dan y. Hasilnya x kuadrat plus 6x plus 9 plus 2 kali y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan, karena di ruas kiri ditambah 9 dan juga ditambah 1 kali 2, maka di ruas kanan ditambah 9 ditambah 2. Nah, untuk persamaan kuadrat untuk variabel x difaktorkan, hasilnya x plus 3 kuadrat. Untuk variabel y kita faktorkan menjadi y min 1 kuadrat. Hasilnya x plus 3 kuadrat plus 2 kali y min 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, dari persamaan ini didapatkan h, k yakni min 3,1. Lalu kita substitusikan ke rumus translasi. Hasilnya x sama dengan x aksen min 3 dan y sama dengan y aksen plus 1. Lalu substitusikan x dan y ke persamaan i, maka x aksen x aksen min 3 plus 3 kuadrat plus 2 kali y aksen plus 1 min 1 kuadrat sama dengan 9. Maka hasilnya x aksen kuadrat plus 2y aksen kuadrat sama dengan 9. Di rumus awal tadi itu adalah rumus elips, maka untuk hasil translasi ini kita bisa merubahnya ke rumus elips, rumus umum elips. Hasilnya x aksen kuadrat per 9 plus y aksen kuadrat per 9/2 sama dengan 1. Nah, dari itu kita dapat menyimpulkan A sama dengan 3, B sama dengan 3/2 akar 2, dan C sama dengan 3/2 akar 2. Berikut untuk gambarnya seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah ketik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada subbab 4.2 tentang rotasi sumbu. Coba kita perhatikan transformasi koordinatnya, di mana sumbu yang baru memiliki asal yang sama dengan sumbu yang awal, yaitu asalnya di titik O, tapi memiliki arah yang berbeda dari sumbu yang awal. Hal ini karena sumbu yang baru kita peroleh dengan memutar sumbu awal melalui sudut theta. Perubahan inilah yang disebut dengan rotasi sumbu. Coba perhatikan grafik di samping ini. Koordinat titik P adalah x, y ketika mengacu pada sumbu awalnya. Dan koordinat titik P ini merupakan x aksen, y aksen ketika mengacu pada sumbu yang baru. Dari grafik ini kita peroleh x sama dengan ruas garis OM dan y sama dengan ruas garis MP. Kemudian x aksen sama dengan ruas garis OS dan y aksen sama dengan ruas garis SP, di mana ruas garis RS sejajar dengan sumbu X.
dan ruas garis NS sejajar dengan sumbu Y, sehingga kita peroleh X sama dengan ruas garis OM sama dengan ruas garis ON min ruas garis MN sama dengan ruas garis ON min ruas garis RS, karena ruas garis RS tadi sama dengan ruas garis MN, sehingga X sama dengan X aksen cos theta min Y aksen sin theta. Begitu juga dengan Y sama dengan ruas garis MP sama dengan ruas garis MR plus ruas garis RP sama dengan ruas garis NS plus ruas garis RP, sehingga Y sama dengan X aksen sin theta plus Y aksen cos theta. Dengan demikian kita peroleh dua rumus di sini untuk rumus rotasi, yaitu X sama dengan X aksen cos theta min Y aksen sin theta, dan Y sama dengan X aksen sin theta plus Y aksen cos theta. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ubahlah persamaan X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0 dengan memutar pada sumbu melalui theta sama dengan 45 derajat. Ketika theta-nya 45 derajat, maka rumusnya menjadi X sama dengan X aksen cos 45 derajat min Y aksen sin 45 derajat. Sehingga diperoleh, karena cos 45 derajat adalah 1/2, maka X sama dengan X aksen per akar 2 min Y aksen per akar 2, dan Y sama dengan X aksen sin 45 derajat plus Y aksen cos 45 derajat, sehingga Y sama dengan X aksen per akar 2 plus Y aksen per akar 2. Dengan substitusikan nilai Y dan X tersebut pada persamaan X kuadrat min Y kuadrat min 9 sama dengan 0, maka kita peroleh X aksen per akar 2 min Y aksen per akar 2 kuadrat min X aksen per akar 2 plus Y aksen per akar 2 kuadrat min 9 sama dengan 0. Terus kita sederhanakan, maka kita peroleh 2X aksen Y aksen plus 9 sama dengan 0. Grafiknya bisa kita lihat seperti yang kami tampilkan pada layar. Kemudian contoh soal yang kedua, katakan tentukan sudut lancip dari rotasi sehingga dapat mengubah persamaan 2x kuadrat plus akar 3x y plus y kuadrat sama dengan 8 tidak memiliki suku x aksen y aksen. Kita gunakan rumus rotasi untuk menentukan sudut theta-nya, kemudian kita substitusikan x dan y-nya sehingga diperoleh 2 kali x aksen cos theta min y aksen sin theta kuadrat plus akar 3 kali x aksen cos theta min y aksen sin theta kali x aksen sin theta plus y aksen cos theta plus x aksen sin theta plus y aksen cos theta sama dengan 8. Kemudian kita sederhanakan sampai kita peroleh persamaan pertama, yaitu 2 cos kuadrat theta plus akar 3 cos theta sin theta plus sin kuadrat theta kali x aksen kuadrat plus min 2 cos theta sin theta plus akar 3 cos kuadrat theta min akar 3 sin kuadrat theta kali x aksen y aksen plus 2 sin kuadrat theta min akar 3 cos theta sin theta plus cos kuadrat theta kali y aksen kuadrat sama dengan 8. Dalam contoh soal ini kita menginginkan agar suku x aksen y aksennya itu hilang sehingga koefisiennya dijadikan sama dengan 0. Maka diperoleh min 2 cos theta sin theta plus akar 3 cos kuadrat theta min akar 3 sin kuadrat theta sama dengan 0. Dengan menggunakan identitas sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta dan cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, maka min 2 cos theta sin theta plus akar 3 cos kuadrat theta min akar 3 sin kuadrat theta sama dengan 0 menjadi min sin 2 theta plus akar 3 cos kuadrat theta sama dengan 0. Karena tan 2 theta sama dengan akar 3, maka 2 tan sama dengan 60 derajat, dengan dimana
kita arkustankan. Dan kita peroleh tetanya sama dengan 30 derajat. Dengan rotasi 30 derajat ini kita mengeliminasi suku x-aksen y-aksennya, sehingga nilai dari theta ini mengakibatkan persamaan 1 menjadi 5 x-aksen kuadrat plus y-aksen kuadrat sama dengan 16. Dan grafiknya bisa dilihat seperti pada layar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sela Silvia Alfiani. Di sini saya akan membahas penyederhanaan menggunakan rotasi dan translasi. Nah, sebelumnya kita mendapat persamaan umum derajat kedua, yaitu ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Setidaknya dari konstanta a, b, dan c itu harus berbeda dari 0 agar persamaan tersebut memiliki derajat kedua. Kita asumsikan juga bahwa tidak semua koefisien suku yang melibatkan salah satu variabel adalah 0, yaitu baik x dan y muncul dalam persamaan. Sebelumnya kita juga sudah mendiskusikan di bab sebelumnya, yaitu prosedur penyederhanaan ketika b sama dengan 0. Nah, bagian terpenting dari penyederhanaan ini adalah mendapatkan persamaan yang jika ditransformasikan itu tidak memiliki koefisien x-aksen y-aksen. Variabel x-aksen y-aksen. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan variabel tersebut. Sebelumnya, dari persamaan umum tadi, kita substitusikan persamaan baru, yaitu untuk rotasi x dan y, sehingga didapat a aksen x aksen kuadrat plus b aksen x aksen y aksen kuadrat sampai ditambah f aksen sama dengan 0. Nah, dari persamaan baru tersebut kita juga mendapatkan koefisien baru dari a aksen, b aksen, c aksen, d aksen, e aksen, dan f aksen seperti di samping. Kemudian tadi kan sudah saya jelaskan, tujuan ini untuk menghilangkan variabel x aksen y aksen. Variabel x aksen y aksen akan hilang jika b atau b aksen sama dengan 0, sehingga dari koefisien b aksen sama dengan b cos 2 theta min a min c sin 2 theta itu kita sama dengan kan 0. Kemudian ada dua kejadian. Jika A sama dengan C, maka kita mendapatkan rumus baru sin 2 theta per cos 2 theta sama dengan B per A min C. Lalu bagaimana jika A sama dengan C? Jika A sama dengan C, maka B cos 2 theta sama dengan X aksen Y aksen. Variabel X aksen Y aksen itu masih ada dan akan hilang jika tetanya sama dengan 45 derajat. Kemudian kita juga mendapatkan teorema 4.1 sehingga seperti yang di samping ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tadi kita sudah menyinggung tentang tangen 2 theta. Dari rumus identitas trigonometri tangen 2 theta kita juga mendapatkan bagaimana kita mendapatkan sin tetanya, yaitu akar 1 min cos 2 theta per 2, sedangkan cos tetanya sama dengan 1 per cos 2 theta per 2. Nah, kemudian di sini saya sudah mengerjakan satu soal nomor 5. Kita sederhanakan persamaan dari x kuadrat plus 4xy min 2y kuadrat plus akar 5x plus 2 akar 5y min 19 per 4 sama dengan 0. Sebelumnya kita cari dulu tangen 2 tetanya berapa. Tangen 2 theta tadi kita sudah mendapatkan rumusnya, yaitu jika A tidak sama dengan C, maka tangen 2 theta sama dengan B per A min C. Didapat 4 per 3. Kemudian ketemu cos 2 tetanya. Kalau tangen 2 theta 4 per 3, maka cos 2 tetanya 3 per 5. Dari rumus sudut segitiga siku-siku, tangen sama dengan samping per
tangan sama dengan depan bersamping, sehingga kita mendapatkan nilai sin theta dan cos theta. Dari sin theta dan cos theta, setelah itu kita mencari nilai x dan y seperti yang dijelaskan pada bahasan sebelumnya. Untuk mencari nilai x barunya, yaitu x aksen cos theta min y aksen sin theta, dan y aksennya sama dengan x aksen sin theta plus y aksen cos theta. Sehingga kita substitusikan persamaan-persamaan yang kita peroleh tersebut ke persamaan sebelumnya, sehingga kita dapatkan 2x aksen kuadrat min 3y aksen kuadrat plus 4x aksen plus 6y aksen min 19/4 sama dengan 0. Lalu kita buat derajat sempurna, sehingga ketemu 2 kali x plus 1 kuadrat min 3 kali y min 1 kuadrat min 23/4 sama dengan 0. Dan itu berarti ditranslasikan di titik min 1,1, sehingga persamaan barunya 2x aksen kuadrat min 3y double aksen kuadrat min 23/4 sama dengan 0. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab 4.4 mengenai identification of conic. Apa sih identification of conic? Identification of conic yaitu cara kita mengetahui persamaan yang diberikan itu berupa parabola atau hiperbola atau elips atau garis, atau juga bisa titik atau dua garis yang sejajar jika digambarkan nanti. Caranya yaitu bisa dengan menggunakan diskriminan, atau kita bisa mengeceknya dengan rumus kuadrat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Della Safdelia. Kali ini pembahasannya yaitu mengenai pengertian dari non-degenerate konik dan degenerate konik. Yang kedua, teorema 4.2, dan yang ketiga, latihan soal. Yang pertama, kita akan membahas pengertian degenerate konik. Degenerate konik sendiri merupakan kerucut atau kurva bidang berderajat 2 yang didefinisikan persamaan polinomial berderajat 2 yang gagal menjadi kurva yang tidak dapat direduksi. Degenerate konik sendiri dapat berupa dua garis yang sejajar, atau dua garis yang berpotongan, atau sebuah garis, atau sebuah titik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian non-degenerate konik. Non-degenerate konik sendiri yaitu kerucut atau kurva bidang berderajat 2 yang didefinisikan persamaan polinomial berderajat 2 yang sukses menjadi kurva jika direduksi. Non-degenerate konik sendiri berupa elips, parabola, atau hiperbola. Cara menentukannya dengan menggunakan diskriminan. Selanjutnya yaitu teorema 4.2. Teorema 4.2 ini berbunyi, misal koefisien dari persamaan ax kuadrat plus bx plus dy kuadrat plus dx plus dy plus f sama dengan 0 sedemikian rupa sehingga graf tersebut sebuah non-degenerate konik. Maka graf tersebut adalah elips jika diskriminannya atau rumus diskriminannya yaitu b kuadrat min 4ac kurang dari 0, dan parabola jika b kuadrat min 4ac sama dengan 0, dan hiperbola jika b kuadrat min 4ac lebih besar dari 0. Kita juga dapat melihatnya dari tanda dari koefisien a dan c-nya. Elips itu jika tanda pada koefisien a dan koefisien c itu sama, yaitu positif atau negatif. Tapi koefisien a dan c itu tidak sama, yang sama hanya tandanya. Yang kedua yaitu hiperbola. Hiperbola jika koefisien a dan koefisien c memiliki tanda yang berbeda. Yang misal yang koefisien a memiliki tanda positif dan yang c memiliki tanda negatif. Yang ketiga yaitu parabola jika salah satu dari koefisien a atau c-nya itu sama dengan 0, tapi a dan c keduanya tidak 0. Kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, latihan soal
untuk persamaan non-degenerat konik. Jadi diberikan persamaan non-degenerat konik, kita tentukan apakah dia berupa elips, hiperbola, atau parabola. Caranya gimana? Kita menggunakan determinan, kita menggunakan diskriminan. Rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. Yang pertama, soal yang pertama itu diberikan persamaan non-degenerat konik 2x kuadrat min 4xy plus 8y kuadrat plus 7 sama dengan 0. Menggunakan rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC, B nya itu kan sama dengan min 4, jadi min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A nya 2 dan J nya 8. Min 4 kuadrat itu sama dengan 16 dan min 4 kali 2 kali 8 itu sama dengan 64, sehingga 16 dikurangi 64 itu sama dengan min 48 dan min 48 itu kurang dari 0. Jadi persamaan tersebut merupakan elips jika digambar nanti. Yang kedua, soal yang kedua yaitu diberikan persamaan dan degenerat yaitu x kuadrat min y kuadrat plus 4 sama dengan 0. Menggunakan diskriminan karena sesuai teorema tadi, jika persamaan non-degenerat konik maka kita menentukannya menggunakan diskriminan atau melihat tandanya. Rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC, kita masukkan B nya sama dengan 0, A nya sama dengan 1, J nya sama dengan 1, diperoleh 0 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 sama dengan 0 tambah 4 sama dengan 4 lebih besar dari 0 sesuai teorema sebelumnya, maka persamaan tersebut merupakan persamaan hiperbola. Grafnya nanti berbentuk hiperbola jika digambar. Yang soal ketiga yaitu x kuadrat min 2xy plus y kuadrat plus 3x sama dengan 0. Menggunakan diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC, diperoleh B nya itu sama dengan min 2, A nya sama dengan 1 dan J nya sama dengan 1. Min 2 kuadrat itu sama dengan 4, dikurangi 4 kali 1 kali 1 sama dengan 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0, maka persamaan tersebut parabola jika digambarkan nanti. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk persamaan degenerat konik. Diberikan persamaan degenerat konik, kita tentukan apakah dia berupa garis atau garis yang sejajar atau dua garis yang berpotongan atau sebuah titik. Soal yang pertama diberikan persamaan yaitu y kuadrat min 4xy plus 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan 2x. Kita ubah dulu persamaannya menjadi sesuai yang di teorema sebelumnya, yaitu dalam bentuk ax kuadrat plus bxy plus cy kuadrat plus dx plus fy plus ey plus f sama dengan 0. Maka persamaan tersebut menjadi 4x kuadrat min 4xy plus 4x plus y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 0. Kita faktorkan jika bisa. Di sini saya mengerjakannya menjadi 4x kuadrat plus min 4y plus 4 dikali x, dikeluarkan x nya, ditambah y kuadrat min 2y plus 1 sama dengan 0. Menggunakan rumus kuadrat yang x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, maka diperoleh seperti yang pada slide itu, b nya itu yang min 4 plus 4, terus a nya itu yang 4 x kuadrat itu, dan j nya yang y kuadrat min 2y plus 1. Jadi persamaan tersebut tadi diubah untuk memudahkan kita menentukan mana yang a, b, dan c nya. Setelah dimasukkan pada rumus kuadrat, maka diperoleh
X sama dengan 4Y min 4 per 8. Kita kecilkan menjadi 2X sama dengan Y min 1. Kita pindah ruas sehingga menjadi 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Sehingga gratis dari persamaan di atas adalah sebuah garis, karena setelah kita cek menggunakan rumus kuadrat tadi, persamaannya merupakan persamaan dari sebuah garis, yaitu 2X min Y plus 1. Soal yang kedua yaitu 4Y kuadrat min 12XY plus 10X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, nanti kita peroleh hasilnya 2Y min 2 plus minus 2Y plus 3 kali akar min 4 per 20. Karena di sini ada akar negatif yang berarti imajiner, dan dilihat bahwa X itu imajiner jika Y adalah sebuah bilangan real, kecuali jika Y-nya tersebut diganti dengan negatif 3/2. Sehingga kita substitusi persamaan tersebut dengan Y sama dengan negatif 3/2, diperoleh X sama dengan negatif 1. Sehingga diperoleh sebuah titik yaitu dengan X negatif 1 dan Y negatif 3/2. Sehingga persamaan yang terbentuk dari persamaan di atas adalah sebuah titik negatif 1, negatif titik dengan X min 1 dan Y min 3/2. Itulah penjelasan dari saya, mungkin ada salahnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.